Halo semua, kembali lagi di Lu Games. Nah, pada video kali ini gue akan membahas tempat-tempat yang menyeramkan di GTA San Andreas. Nah, kira-kira apa aja itu? Ya udah, langsung aja kita mulai. Oke, lokasi yang pertama yaitu pemakaman yang ada di Vinewood. Sebenarnya tempat ini tuh pernah dipakai di dalam misi. Cuman kalau kalian datang ke tempat ini malam-malam, tiba-tiba berubah menjadi menyeramkan loh. Ditambah lagi di pemakaman ini tuh ada salah satu kuburan yang terbuka. Dan juga di ujung pemakaman ini kita bisa melihat adanya grafiti yang bertuliskan Family for Life. Grafiti ini tuh disebut juga sebagai ghost graffiti karena grafiti ini hanya muncul pada malam hari saja, dan di pagi harinya grafiti ini akan menghilang tiba-tiba. Entah mengapa kalau kita lihat tembok yang ada di samping ini tuh seperti mengeluarkan cahaya hijau kayak begini loh. Dan beberapa kuburan di tempat ini juga mengeluarkan cahaya-cahaya misterius gitu loh. Dan juga ada salah satu player yang melaporkan bahwa dia pernah menemukan sesosok zombie di pemakaman ini. Namun semua penampakan ini tuh udah terbukti palsu ya. Jadi kita anggap aja sosok zombie itu hoax. Kemudian kalau kita lihat di pemakaman ini juga ada sebuah bangunan yang dimana di dalamnya itu terdapat banyak peti. Dan di salah satu petinya kita bisa melihat ada pizza di sana. Terus ada juga kursi dan TV di dekat peti tersebut. Itu artinya tempat ini tuh pernah dipakai untuk beristirahat dan santai-santai gitu loh. Oh ya, di sini juga ada salah satu peti yang terbuka loh. Dan katanya ada seseorang yang sudah mencuri mayat di peti ini untuk mendapatkan keuntungan gitu ya. Bisa aja ginjal mayatnya tuh dijual biar dapat duit gitulah. Kemudian tempat yang selanjutnya yaitu kabin milik Catalina. Kalau teman-teman lihat di depan rumahnya Catalina itu kayak ada bercak-bercak darah loh di lantainya. Yang kemungkinan tempat ini tuh pernah jadi pembunuhan gitu loh. Kemungkinan aja loh ya. Lalu di atasnya sini tuh ada kulit binatang dan juga dop velg yang tergantung di atap kabin. Yang pastinya itu membuat kabin ini jadi tidak lebih menyeramkan loh. Lalu gak jauh dari kabin itu kita akan melihat adanya 3 kuburan. Dan banyak player yang mengatakan kalau ketiga kuburan ini tuh merupakan 3 kuburan mantan pacarnya Catalina yang udah dia bunuh sendiri loh. Terus kalau kalian datang ke kabin ini pada cuaca hujan, kalian bisa melihat adanya pohon yang bergoyang karena tertiup angin yang sangat kencang. Dan pastinya ini akan menambah suasana horor. Lalu tempat yang ketiga yaitu pemakaman yang ada di Palomino Crack. Yang menjadikan pemakaman ini seram tuh karena kita bisa melihat adanya cahaya-cahaya misterius yang terpancar keluar dari dalam kuburan. Dan juga di ujung pemakaman ini ada sebuah peti yang terbuka dan kita bisa lihat bahwa di dalam peti itu udah nggak ada mayat satupun. Ada teori yang mengatakan kalau mayat di peti ini tuh udah dicuri oleh seseorang. Dan teori yang kedua yaitu orang-orang percaya kalau mayat di peti ini tuh udah berubah menjadi zombie dan kabur untuk meneror warga di sini. Kemudian biasanya kalian akan melihat NPC yang berjalan di sekitar pemakaman ini. Dan mereka itu berjalan seperti tidak ada tujuan gitulah ya. Sebenarnya gak ada yang aneh dari mereka. Cuman munculnya NPC yang tiba-tiba ini biasanya membuat player tuh kaget dan mengira kalau NPC ini tuh adalah zombie. Tapi gue rasa sih ini hanya kesalahan aja ya dari sistem game GTA-nya. Masih di Palomino Crack, ada sebuah tempat yang bernama Fisher Lagoon. Di tempat ini kita bisa melihat adanya sebuah gubuk kecil yang tak berpenghuni, yang dimana di gubuk tersebut terdapat cahaya-cahaya merah yang sangat misterius. Dan ada yang bilang di Fisher Lagoon ini terdapat makhluk yang aneh yang akan muncul ke daratan dan menyerang Cici tiba-tiba. Namun sesosok makhluk aneh ini udah terbukti hanyalah mod ya.
Lalu di depan buku ini kita bisa melihat adanya jembatan dan terdapat kursi roda di sana. Sebenarnya kursi roda ini tuh merupakan referensi dari film yang namanya The Texas Chainsaw Massacre. Dan gara-gara ini tuh ada orang yang bilang kalau dia tuh melihat sosok Leatherface yang muncul dan menyerang Cici tiba-tiba. Kemudian mitos selanjutnya yaitu adalah sosok monster Loch Ness yang akan muncul di dermaga ini jika kita datang pada malam hari. Dan lagi-lagi mitos ini tuh hanyalah hasil dari mod aja ya. Oh ya, entah kenapa ada kejadian aneh nih saat gue datang ke tempat ini pada saat cuaca berkabut, yang dimana saat gue berjalan tiba-tiba itu ada dinding penghalang gitu yang ada di sekitar Cici. Apakah kalian ada yang pernah ngalamin apa yang gue alamin sekarang? Coba kalian komen di bawah ya. Kemudian lokasi yang kelima yaitu The Panopticon. Ini merupakan sebuah tempat yang berlokasi di sebuah bukit di Red County. Ada mitos yang mengatakan kalau tempat ini tuh merupakan tempat berkeliarannya sosok Leatherface. Karena kalau kita lihat di tempat ini tuh ada banyak banget pohon yang udah ditebangin dan bentuknya itu aneh-aneh. Terus kalian lihat hampir di semua rumah yang ada di Panopticon ini tuh terdapat bercak-bercak darah di lantainya coy, yang pastinya membuat para player menjadi semakin yakin kalau Leatherface itu tuh benar-benar ada. Dan gue juga nemu nih ada sebuah foto yang memperlihatkan kalau ada salah satu rumah yang ternyata di rumah itu terdapat daging binatang gitu, yang katanya ini tuh merupakan tempat tinggalnya Leatherface. Dan ternyata ada juga yang percaya kalau di tempat ini tuh pernah ada sosok Slenderman yang akan keluar tiba-tiba dan menyerang si Cici. Oke coy, itu tadi tempat-tempat menyeramkan yang ada di game GTA San Andreas. Dan kemungkinan ini bakal ada part 2 nya nih. Jadi teman-teman semua jangan lupa subscribe biar gak ketinggalan part-part selanjutnya. Terima kasih buat semuanya yang udah nonton sampai selesai. Dadah.